sebab-sebab orang memutus tali persaudaraan. Sebab-sebab, banyak sebab-sebabnya. Di antara sebabnya kalau kita cermati adalah pernikahan. Dan Nabi mengancam, man zawwaja karimatahu bifasikin faqad qata'a rahimaha. Jika ada seorang abang menikahkan adiknya, atau kalau kita bawa, jika ada seorang wali, seorang ayah menikahkan putrinya dengan orang fasik. Orang fasik itu adalah pelaku dosa besar. Mungkin dia pezina, mungkin dia tidak sholat, mungkin dia pemabuk, mungkin dia menjudi, mungkin dia adalah orang yang berurus, yang berkecimpung dalam riba. Jika ada seorang bapak menikahkan putrinya dengan orang fasik seperti itu, maka faqad qata'a rahimaha, sesungguhnya dia telah memutus tali persaudaraan. Kalau kita renungi dari sisi mana pemutusannya? Karena apa? Jika seorang bapak menikahkan putrinya yang baik itu dengan laki-laki pendosa, laki-laki fasik, maka ketahuilah sang anak akan hilang bersama laki-laki tersebut. Bahkan bukan sampai di situ, kalau punya anak pun juga sama kayak menantunya. Berarti menjauhkan dari orang tuanya. Maka hati-hati. Maka di sini seorang tua harus waspada. Kalau menikahkan putrinya, jangan hanya mencari yang banyak duit. Banyak duit kelihatannya, padahal hakikatnya banyak utang, kan bisa. Kadang lihat gebiar saja, gebiar kelihatannya kaya, tidak peduli kerjanya apa. Na'udzubillah. Kalau sudah ada orang tua melihat calon menantu hanya sisi gebiar dunia, tidak diperhatikan halal haramnya, dia telah menjerumuskan sang anak. Maka itu termasuk mutus tali persaudaraan. Hukumannya bagaimana? Gede di hadapan Allah. La yadkhulul jannah. Menjadikan sebab anak perempuannya terperosok, terjerumus dalam kehinaan. Maka wahai para orang tua, jika ingin cari menantu, maka dahulukan urusan agamanya. Boleh Anda punya menantu yang dia ganteng, dia punya uang, kemudian perilaku yang baik, akan tapi fadfar bidzatid dini taribat yadak. Maka dahulukan yang punya agama, yang ngerti agama, kenal Allah. Kalau tidak kau dahulukan ini, maka engkau akan celaka dan engkau akan sengsara. Begitu sebaliknya, Anda seorang laki-laki, Anda seorang bapak dan ibu punya anak laki-laki, sama. Jika Anda menikahkan, cari menantu hanya penting cantik saja, akan keluar cucu. Dia hanya cantik wajahnya, tapi akhlaknya tidak benar. Mungkin dia fasik, dia pezina, pemabuk, berjudi. Maka ketahuilah, Anda akan punya cucu niru ibunya. Maka di sini harus benar-benar Nabi mengajari kita memilih. Dari awal sini harus kita perhatikan. Kemudian setelah itu terjadi banyak mutus tali persaudaraan gara-gara pernikahan. Ini yang terjadi setelah menikah, biasanya mulai kerenggangan persaudaraan. Maka langsung kami balik rumusnya, bukan memutus tali persaudaraan, akan tapi ayo mempererat persaudaraan. Sehingga kami selalu sampaikan rumusnya begini: wahai para suami, ajari istrimu agar semakin hari semakin baik kepada bapak ibunya dan saudara-saudarinya. Wahai istri, dengar yang merasa istri, ajari suamimu agar semakin hari semakin baik dengan bapak ibunya, bukan ibumu. Nya. Ketahuilah, banyak seorang suami ternyata menjadikan istrinya pisah jauh dari keluarganya. Suami, ada istri juga demikian, banyak suami istri yang menjauhkan suaminya dari orang tuanya. Kalau sudah tahu orang tuanya, kalau tahu suaminya transfer kepada orang tuanya sendiri, langsung cemberutnya sebulan. Pasti dia adalah jin pakai kerudung. Dan ini banyak terjadi. Dia tidak tahu padahal dengan seperti itu sesungguhnya sang suami akan hilang cinta. Kenapa? Kenapa aku membantu ibuku, istriku kok marah? Berarti istriku gak peduli dengan ibuku. Diam-diam akan keropos itu cinta. Tapi begitu sebaliknya, jika ada seorang istri melihat suaminya transfer uang, ketahuan suaminya transfer uang, lalu sang istri tanya,
kelihatannya serem. Abang baru kirim duit ya? Iya dek. Berapa abang kirim? 3 juta. Abang kirim ibu cuma 3 juta. Coba ngomong, saya tambah 3 juta. Cantik tuh. Baru bener itu. Cemberut sebulan. Sebab ada sebab memutus tali persaudaraan, sehingga seorang suami kadang menemui ibunya, menemui adik iparnya ketakutan gara-gara si jin pakai kerudung tadi. Ada juga seorang suami yang seperti itu, menjauhkan istrinya dari keluarganya. Itu biasanya justru laki-laki itu banyak, gara-gara dia itu waktu nyantri itu hanya ngeliwat ngantuan, baca salah, baca kitab Uqudul salah, membaca kisah Uqudul salah tentang seorang laki-laki yang mau pergi, kemudian pesan pada istrinya, wahai istriku, kamu di rumah saja ya. Iya. Tak taunya apa, dapat kabar bapaknya sakit, dikabari bapaknya sakit, dia nggak bisa datang. Kenapa? Pesan suaminya harus di rumah saja. Sampai beberapa hari kemudian berita bapaknya meninggal, dia juga tidak bisa datang kepada bapaknya. Kenapa? Belum dapat suaminya, suaminya tidak ada karena suaminya pergi. Dulu belum ada handphone kan. Dengan begitu ada seorang soleh yang bermimpi bahasanya ayahnya diampuni gara-gara sang anak yang patuh kepada suaminya. Ini baca kitab Uqudul kayak begini, ini ada santri-santri sok. Kalau sudah menikah ngomong, istriku kamu sudah diberikan oleh bapakmu padaku, kamu tidak boleh ke sana. Ini salah faham. Ada seorang suami sok, tak boleh, tidak tahu pengen wibawa dan sebagainya, nggak boleh. Komik nggak boleh, ke ibu nggak boleh, ke adik nggak boleh. Mana indah hidup semacam itu. Itu sebab pemutus tali persaudaraan gara-gara pernikahan. Sehingga ada seorang istri, kalau kedatangan iparnya, ipar berarti kan saudara suaminya kan, istri kalau datangan iparnya langsung mukanya cemberut lalu berkata, dijamin kulkas bersih, rumah kotor. Wah, ini betul-betul jin. Masih ada jin Islam, iblis pakai kerudung barangkali. Ada juga setan pakai kopiah putih. Kalau ibunya datang, iparnya datang langsung cemberut, nggak mau keluar kamar, atau langsung nginep di hotel karena dia orang kaya. Dia adalah si dungu pakai kopiah, padahal dia sering hadir pengajian, tapi tidak dirasakan oleh hati, tidak ngerti merayu yang dahsyat kayak apa. Kalau anda peduli dengan mertua, maka kitalah akan tumbuh cinta di pasanganmu semakin dahsyat. Cuman karena tidak cerdas, nggak ngerti kalau itu rayuan dahsyat. Coba aja seorang istri tiba-tiba suaminya nemeni belanja, setiap nemeni belanja lalu suami ngomong sayang, tambah gulanya, tambah berasnya, tambah ininya. Lalu sang istri bertanya untuk abang, sudahlah sayang, beli aja. Dibeli sama suami, dibayari. Sampai di rumah sang istri memisah-misahkan barang belanjaannya, lalu sisanya ditanyakan, abang sisanya mau diapakan? Kata suami, bungkus saja dek. Setelah dibungkus, abang mau diapain ini? Dikirim. Kirim kemana abang? Ke rumah ibu. Ibu siapa? Ibu abang gak sudah meninggal. Ibumu cantikku. Jatuh cinta. Cuman gaya hidupnya orang bodoh hari ini. Gara-gara beberapa waktu yang lalu ada katanya public figure mengajari, awas ya kalau suamimu sering bantu bapak ibunya, hakmu di mana? Loh, hak apa ini? Maka rumus yang kami hadirkan tadi, wahai suami, ajari istrimu agar semakin hari semakin baik dengan bapak ibunya, dan wahai istri, ajari suamimu agar semakin hari semakin baik dengan bapak ibunya. Itu silaturahmi. Kenapa? Jika engkau mempunyai istri yang solehah, yang baik dengan bapak ibunya dan saudara-saudarinya, maka dia wanita solehah, pantas dan layak engkau menitipkan benih di rahimnya. Tapi kalau istri itu perempuan nggak bener sama ibu, kurang ajar sama adik, nggak orang rebut waris segala macam, anda akan nitipkan benih di rahimnya, akan jadi penjahat besar nanti. Anda harus paham ini. Maka jadikanlah istrimu lahan yang subur untuk ditanami benih. Ingatkan terus agar dengan bapak ibunya baik, dengan saudarinya. Bahkan anda pun berani berkata, sayang, oke, kita boleh makan kurang, tapi umikmu di rumah nggak boleh kurang. Waduh, dahsyat. Begitu juga wahai istri yang solehah,
Kalau suamimu adalah seorang suami yang baik dengan bapak ibunya, peduli dengan saudara-saudarinya, dia adalah suami yang soleh, layak menitipkan benih di rahimmu. Pernikahan ini penting, luar biasa, saling tolong menolong dalam silaturahmi, sehingga sampai suatu ketika nih, begitu dahsyatnya pengaruh pasangan yang tadi setan pakai kopiah tadi. Kami itu membagi waris, sudah dijelaskan bagiannya begini kan, diperkirakan ada toko ini semuanya keluarga. Memang mantu tidak boleh ikut, hanya anak saja, anak inti, laki-lakinya 2, perempuannya 3. Sudah oke semuanya, sepakat, sudah rela ya, kalau toko ini kamu ini, insya Allah sesuai harganya, sudah kurang lebih setuju ya, setuju, alhamdulillah selesai, baca Fatihah, pulang. 1 jam kemudian salah satu anak perempuannya telepon, tolong bang dipending, ketemu setan pakai kopiah di rumah. Banyak begini. Makanya wahai suami, jangan ajari istrimu berebut waris, jangan menjadi setan di rumahmu. Wahai istri, jangan ajari suamimu berebut waris. Dan banyak kisah semacam ini, banyak, naudzubillah. Kalau sudah Anda menemukan istri, bukan Anda, saya tidak tega, kalau ada seorang laki-laki menemukan istri yang ngajari berebut waris, dia telah menyeret suaminya ke neraka. Fahami, buang jauh-jauh ke tong sampah. Kalau ada seorang suami, bukan Anda, wahai, kalau ada seorang istri punya suami ngajar berebut waris, hati-hati, dia telah menyeret ke neraka. Nah ini kayak begini, silaturahmi itu kita cari sebabnya, sebab keretakan pernikahan. Termasuk pernikahan ini adalah anak menikah gara-gara ikut model zaman sekarang, demi cinta gula jawa rasa coklat, dunia seluas daun kelor, kalau tidak dengan dia tidak mau. Dinasihati umiknya nggak mempan, menentang, membangkang, nggak mau umi kalau tidak dengan dia. Oh ya salam, sudah nyakiti ibunya, nyakiti ayahnya, biarpun oleh ayahnya diberi calonnya lebih bagus, tetap tidak. Apakah dia bisa bahagia? Oh tidak, dia telah memutus dengan ayahnya. Tapi seorang anak boleh menentang permintaan nikah ayahnya kalau ayahnya menikahkan dengan tadi pemabuk, penjudi. Seorang wanita boleh menolak kalau mau dinikahkan dengan laki-laki fasik, bahkan boleh menikah tanpa dengan wali, namanya wali abdul. Sudah enggak mau menikahkan dengan laki-laki baik, mau nikahkan dengan laki-laki jelek, dengan selain itu enggak mau, berarti walinya wali abdul. Seorang bapak yang melarang anak perempuannya menikah dengan laki-laki yang layak, maka bisa dilanggar bapak itu. Hati-hati. Makanya ini masalah pernikahan, jangan sampai dengan pernikahan lalu Anda sebagai anak gadis renggang dengan ayah, dengan ibu, dan seterusnya. Tapi sesungguhnya kalau ada perempuan seperti itu, nikah nggak peduli bapak ibunya setuju nggak setuju, nggak penting. Yang penting aku cinta kau bang, yang penting abang, yang penting kita bang. Kalau laki-laki itu cerdas pasti mikir begini, duh ini bapak ibunya yang ngerawat dari kecil aja ditinggal, apalagi saya. Nah, rendah banget kan mikir, wong bapak ibunya yang ngerawat aja ditinggal, apalagi saya baru kenal sebulan. Wah kacau, cerdas dia. Makanya jangan mau anakku yang ganteng-ganteng dengan perempuan yang melanggar bapak ibunya. Hati-hati, kecuali memang bapak ibunya mau jerumuskan, alasannya cinta, wah petual, kita harus memperjuangkan cinta kita, seperti di sinetron pejuang cinta, ninggalkan bapak ibunya langsung pergi meninggalkan rumah, ngontrak rumah kontrakan, kelihatannya bahagia karena filmnya dipotong, dilanjutkan sengsara. Urusan orang tua kok dilawan, nggak bisa. Urusan orang tua hati-hati. Cuman kadang itu masalahnya salah dalam mencintai orang yang tidak bisa menghargai orang tua dong. Berarti asal cinta akhirnya jatuh cinta, calon suaminya mengajari kurang ajar, apalagi dia orang tidak benar, orang fasik, tidak baik,
Makanya adik-adikku semuanya hati-hati dalam membahas, dalam mencintai. Kalau orang salah makan hanya sakit perut, tapi kalau salah mencintai sakit seumur hidup. Baik, ini ada model seperti itu. Gara-gara pasangan kurang ajar sama orang tua. Ini diantaranya sebab perpisahan, keretakan keluarga gara-gara pernikahan.